majikan ini sering marah ke saya, terus saya bingung gitu loh. Ya saya kan ya frustasi gitu loh, karena saya merasa kok apa yang saya lakukan kok salah, ya. Rasanya wis paling terbaik adalah mati gitu loh, karena Halo, gimana Mbak? Selamat malam. selamat siang waktu Hongkong. Gimana? Gini mau konsultasi kan, gini loh. Pertama saya datang ke sini itu kan saya belum tahu apa-apa, saya non gitu kan. Ya saya dulu kerja di Malaysia. Terus sekarang Malaysia tutup, saya pindah ke Hongkong. Nah, saya proses di Hongkong ini 4 bulan. Ya saya belum tahu bahasa, belum tahu apa-apa gitu kan. Nah, setelah itu saya sudah di Hongkong. Nah, majikan itu memberi saya teman, baby sister gitu, orang Hongkong gitu. Cuman ya gitu, orangnya itu ya saya bilang wis jahat lah, orangnya judes gitu, kalau ngajarin itu nggak telaten. Nah, akhirnya saya bilang ke agent, saya bilang ke majikan kalau saya nggak bisa sama dia. Akhirnya dia nggak kerja lagi. Nah, setelah itu untuk beberapa bulan, saya kan baru 2 bulan di sini ya, untuk beberapa minggu ini gitu, majikan ini sering marah ke saya, terus saya bingung gitu loh. Ya saya kan ya frustasi gitu loh, karena saya merasa kok apa yang saya lakukan kok salah, ya. Pertama satu memang miskomunikasi gitu loh. Nah terus setelah itu juga majikan juga selalu bentak-bentak gitu ya, saya kan ya nelongso gitu loh. Senamanya nggak pernah kesini, terus tiba-tiba kesini dapat majikan yang seperti itu gitu, tiba-tiba nggak tahu masalah kecil dibesar-besarkan sampai marah. Lah kemarin itu saya sakit, saya kan memang punya riwayat sakit darah rendah sama asam lambung gitu kan. Saya memang sering pusing. Terus yang kedua saya kemarin tuh asam lambung gitu. Sebelum saya kesini kan memang saya sudah punya riwayat itu. Nah setelah itu kemarin itu kambuh. Nah waktu itu saya kan mau masak gitu loh, mau masak untuk sarapan. Nah saya tahu ikan tuna itu kan nggak boleh dimasak gitu kan, soalnya kan sudah siap saji gitu kan. Nah terus saya goreng. Maksud saya itu saya mau makan untuk pagi, saya breakfast sama lunch gitu kan. Cuman majikan bilangnya, kenapa kamu kok masak kayak gini, padahal ini ikan sudah bisa disajikan, kok kenapa kamu masak lagi gitu kan. Nah majikan nggak nerima penjelasan saya dulu. Terus akhirnya itu majikan wanita yang sering marah itu, majikan wanitanya. Terus setelah itu singsang saya, tanya kenapa, ada apa gitu kan. Terus saya bilang beberapa hari saya sakit, saya mau bilang saya nggak bisa karena saya melihat majikan saya itu terlalu sibuk gitu loh. Nah setelah itu saya jelaskan kalau saya itu punya riwayat asam lambung gitu. Saya merasa sakit, saya nggak bisa makan mentah-mentah, saya nggak bisa makan mie terus, saya bilang gitu lah. Setelah itu majikan oke. Lah nggak beberapa lama kemudian itu agent WA saya, bagaimana kabarmu? Terus katanya majikan, kamu sakit, apa yang kamu rasakan? Saya merasa pusing, saya merasa mual, saya merasa bagian atas saya itu merasa perih, sakit. Saya bilang seperti itu. Nah setelah itu kok tiba-tiba seperti agent bilang, loh kenapa kamu kok nggak bilang, apakah majikanmu memperlakukan kamu dengan baik, memberi kamu makan gitu kan ya. Ya kayak saya kan takut gitu loh. Ya memang saya makan nasi satu hari kadang 2 kali, kadang ya 1 kali gitu kan, tergantung sisa nasinya gitu. Nah setelah itu
Kadang ya saya kalau misalnya ada roti pagi breakfast ya makan roti, kalau ndak ada ya wis siang pagi wis makan mie, saya ndak mempermasalahkan masalah itu. Nah, terus setelah itu yang saya sedikit bingung itu kenapa harus sakit kayak gitu loh, sakit hanya asam lambung, kenapa kok harus bilang agent gitu loh. Yang saya bingungkan tuh seperti itu. Terus saya agent bilang ya udah nanti dibawa ke dokter sama majikanmu. Iya, tapi gitu pulang-pulang majikan ngomel gitu sama suaminya gitu ya. Setelah itu ya saya minum obatnya gitulah. Terus saya gini ke agent, gini, daripada kayak majikan selalu marah ke saya karena mungkin kesalahan saya, karena kita miskomunikasi, saya mau ngambil notis. Terus sama agent marah-marah, kamu nggak punya tanggung jawab, kamu bilangnya kontrak seperti ini gitu kan. Nah terus saya bilang ke agent, saya sebelumnya itu kepingin notis itu karena satu, anak saya kemarin sakit. Dia sakit muntaber, 1 minggu yang lalu dia sakit muntaber, dirawat di rumah sakit sampai dikasih infus. Itu yang membuat pikiran saya kacau. Kedua juga majikan wis seperti ini, marah-marah ribet orangnya, ya mungkin karena saya belum terbiasa lah, mungkin saya belum adaptasi lah. Nah, setelah itu saya bilang ke agent, saya mau notis gitu loh, kamu kok nggak bertanggung jawab, kamu gimana gitu kan. Nah, setelah itu saya bilang gini loh, saya kan mau notis, saya kasih kesempatan 1 bulan Anda dan majikan untuk mencari pengganti loh. Kamu seharusnya tahu, majikan kalau mau cari pembantu baru itu harus mengeluarkan $10.000 Hong Kong, harus nunggu 3 bulan visa pembantu baru, harus nunggu apa itu karantinanya gitu kan. Terus tak bilang gini loh, kalau seperti itu saya minta tolong bilang ke majikan, saya nggak mempermasalahkan selama ini. Dia bilang saya boleh libur, tapi saya nggak boleh libur keluar. Saya harus ada di rumah. Saya setuju tentang hal itu, oke. Saya mengalah tentang hal itu. Terus saya bilang gini ke agen, gini saja, kalau kamu memang tidak boleh saya pulang, tidak masalah. Oke, saya mencoba bertahan. Tapi saya harap majikan pun mau berubah. Seperti itu. Dan saya minta paling tidak 2 minggu 1 kali lah saya itu dikasih waktu untuk libur di luar. Biarkan saya tenang, biarkan mental saya tenang. Saya bilang gitu. Terus kemarin dia bilang, loh kamu kemarin kan diajak keluar sama majikanmu lah. Memang majikan saya ngajak keluar, tapi itu ngajak keluarnya ke rumah temennya, lihat rumah baru temennya, dan dia nggak bilang kalau pergi ke mall juga. Dia nggak bilang seperti itu. Cuma dia bilang, kamu mau ikut nggak pergi ke rumah teman saya? Karena teman saya rumahnya baru gitu kan. Pada saat itu saya membersihkan kamar mandi seperti itu. Nah saya ini mau notis gitu loh, tapi saya bingung caranya tuh seperti apa gitu loh. Soalnya agent harus bilang seperti itu, saya bingung harus gimana gitu loh. Saya harus frustasi apa ya. Wes kalau kayak gini sendiri di rumah kayak gini kan ya jaga anak gitu. Rasanya wis paling terbaik adalah mati gitu loh, karena nggak bisa pulang gitu loh. Halo, udah. Iya halo. Ganti saya yang ngomong. Iya nggih. Jadi saya tanya sama sampean. Sebelum saya menjawab semuanya, pertanyaan satu, daripada saya jawab panjang lebar dan akhirnya di ujung-ujungnya juga nyerah, sampean mau nyerah apa mau lanjut? Pertanyaan saya itu. Kalau saya sebenarnya mau nyerah. Oke. Kalau sudah nyerah, sudah, ya kan? Iya. Nanti minta surat one man notice. Jadi sampean langsung isi, saya keluar bulan depan dan terhitung dari hari ini. Gitu. Kalau sampean one man notice nggak bisa dikasih sama si agent, sampean boleh minta libur 1 hari, datang ke agent kami. Silahkan ambil one man notice, tata caranya sama release letter. Ya sudah, sampean sodorin ke majikan, apapun yang terjadi semuanya. Intinya adalah sampean sodorkan surat. Kalau sudah sampean tulis hari ini, nanti 1 bulan dari hari ini, ya kan, sampean cabut dan minta hak-hak kalian, hak-hak sampean tiket balik ke Indonesia sama gaji sampean 1 bulan. Terus sisa hari, kalau sampean misalnya gajian tanggal 9,
ternyata sampean keluarnya tanggal 15, berarti 9 ke 8 kan gaji sampean sebulan. 8 ke 15 itu berapa hari dikalikan. Nah, sampean dapat hak itu. Udah gitu aja ya, sampean harus pulang. Selesai urusan caranya. Oh iya. Saya kemarin tuh kan bingung, terus sama teman saya disuruh bilang, coba telepon ke Mbak Yuni Hongkong gitu kan. Saya kan sering lihat live-nya Mbak Yuni gitu kan ya. Saya tanya Mbak Yuni, kalau saya 2 bulan kerja, saya mau notice gitu kan. Nah, apa sih hak-hak saya Mbak Yuni? Terus Mbak Yuni suruh telepon gitu. Saya kan soalnya takutnya simpang siur, singkatannya kan apa tuh nggak dikasih tiket kayak gitu loh. Lah hari Minggu besok itu kan saya dipanggil ke agent gitu kan ya, mau diselesaikan masalahnya gitu kan, dipanggil sama majikan gitu. Terus katanya agent, kamu nggak usah bawa barang-barang dulu, kita selesaikan dulu permasalahan kamu apa sama majikan gitu. Soalnya kamu itu kalau misalnya dikasih tahu majikan itu iya aja tapi bikin kesalahan ya. Soalnya kan kadang saya disuruh ini, saya ngerti disuruh ini tapi memang belum betul gitu loh. Mbak, sampean dengerin Dalam saya ngomong nggak? Kalau sampean kok cerita terus, sampean nggak nemu solusi loh Mbak. Saya udah bilang, besok datang ke ya agent minta surat notis, apapun yang terjadi, selesaikan hak-haknya. Hak sampean saya kasih tahu ya, tiket sampean PP, gaji sampean, ya kan? Sisa hari ya pemutusan kontrak sama uang transport 100 Hongkong dolar ke bandara. Hak sampean itu. Wes, itu hak sampean. iya. Tapi sebelum saya ngomong, sebelum sampean lanjutin lagi, sampean tahu saya nggak gitu loh. Sampean pernah nonton Bandung Enterprise nggak? Jangan-jangan sampean cuma nonton di tempatnya Mbak Yuni. Yuni kan agentnya Saya Bandung. Mbak Yuni. Ya, berarti sampean belum pernah nonton Bandung Enterprise. Saya admin yang megang fanpage-nya Yuni TKW Hongkong. Makanya saya langsung hubungi sampai. Silahkan nomor ini silahkan dihubungi. Jadi yang pertama, HE sampean sudah tahu belum? Saya tadi ngomong. Iya, tiket pesawat pulang, terus 1 bulan gaji, terus sama uang transport 100 dolar. Ya, sama sisa hari. Kalau sampean kemarin tanggal berapa gajian, terus nanti sampai sampean buat notis dan keluar tadi ada sisa harinya enggak gitu loh. Sisa harinya itu juga termasuk gaji sampean. Bisa dipahami nggak dari titik itu? Iya. Oke. Iya, Nah, bisa. karena sampean sudah memilih nyerah, maka saya hanya menyampaikan itu dan sampean siap-siap pulang ke Indonesia. Artinya, terus saya sampaikan ke sampean ya. Saya sampaikan sekali lagi itu kalau sampean memilih nyerah. Karena dibalik pilihan sampean yang nyerah, saya bukan menahan sampean bukan menyuruh sampean untuk bertahan. Saya tidak akan berpikir seperti itu. Saya cuma berbicara bahwa Hong Kong, apa yang sampean alami itu semua hampir 90% teman-teman Hong Kong mengalami hal yang sama. Karena persiapan dari PT itu cuma sebentar. Dan itu sudah menjadi rezeki sampean. Persiapan yang sebentar membuat sampean jadi berangkat. Tetapi pada saat bertarung di sini, mengadu nasib di sini, ternyata mental sampean kena. Jadi ketika mental sudah kena ya udah nyerah daripada dan ABCD. Jangankan sampean yang kena yang kena kanker rahim, yang kena kanker payudara itu juga banyak. Tapi setidaknya saya ingin menyampaikan bahwa hal yang sampean alami itu semuanya 90% saya pastikan pertama kali teman-teman datang ke Hong Kong pasti mengalami itu. Jangankan yang seperti itu, anak sampean sakit sampai nelongso dimarahi ABCD. Bahkan orang tuanya meninggal aja. Mereka harus mengambil langkah. Mereka harus membayar dengan air mata. Mereka harus membayar itu semuanya untuk tetap bertahan di Hong Kong. Dan itu pilihan. Makanya dari awal saya sambil ngomong, sampean milih nyerah, jawabannya simple. Ambil surat one month notice, tanda tanganin, suruh majikan, suruh kasih hak-haknya, sodorin ke agent, selesai. Sampean tinggal tunggu harinya pulang ke Indonesia sudah. Nanti kalau hati dan perasaannya sudah siap lagi, ditata lagi, silahkan mau seperti apa. Nggak ada persoalan Mbak.
Saya cuman ingin nanti makanya ditontonin semuanya. Jadi yang memang mampu bertahan di Hong Kong ya kan adalah orang-orang yang memang luar biasa. Tapi bukan berarti gitu. Ketika sampean memilih untuk pulang ya sudah, karena memang seleksi alam itu seperti itu. Dan orang Hong Kong tidak akan berubah. Karakter dan metodenya semuanya seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapi, bagaimana apakah kita siap. Jelas Mbak, wong sampean sama suami aja masih ada perseteruan, sampean sama Iya, tetangga itu pasti ada gegeran, apalagi ini sama orang yang beda negara, beda budaya, beda tabiat, beda cara ngomong. Pasti iya. persoalan itu akan muncul banyak sekali. Tapi is enough, cukup, saya nggak perlu banyak omong. Sekarang pertanyaan terakhir saya ke sampean, adakah yang ingin sampean tanyakan lagi, Mbak? Sudah tidak ada. Jadi saya jelas ketika saya nanti mengambil notis, saya sudah tahu hak-hak saya gitu loh. Siap. Oke. Wes, itu aja cukup. Ya, Begitu? sudah cukup. Terima kasih. Siap. Gitu aja, Mbak ya. Sehat selalu, Ya, semangat terima ya. kasih. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.